pun. Tanpa hidup yang menggerakkan kopi dari sana ke sini, gak akan pernah bisa. Tanpa hidup, gak akan pernah korean mengeluarkan api. Tanpa hidup, gak bisa saya memegang rokok sambil saya taruh di cocot saya. Gak bisa. Wahai ruhaniyah, sadarilah, semua yang berperan hanyalah hidup. Selalu membimbing kita, berarti kita sudah mendapatkan guru sejati. Hatimu ada yakin bahwasanya hidup itu yang selalu ngelayani jenengan kali kulo, berarti Anda sudah punya guru pembimbing. Itulah guru akhirat. Secara hakikat yaitu Allah pada dirimu. Bergurulah padanya. Jangan berguru pada guru dunia. Sebab bila mana kau berguru pada guru dunia, kau akan dikenalkan hanya sebatas dunia. Setiap saat Allah melayani diri kita, Bapak Ibu. Laksana kau masuk warung, minta apapun dikasih oleh pelayan. Nggih? Kasih. Wedang jeruk? Enggak ada. Dilayani terus. Minta apapun kau ingin makan nasi sate, dikasih. Pecel dikasih, semuanya. Kita sudah makan kenyang gelegeen. Habis itu kau tidak pamitan ngalih teko warung bayar tidak. Bagaimana perasaan yang jualan? Maling. Mandar kui gak selamat. Muga-muga ojo balik maneh lah gitu toh. Allah ya Karim. Tetapi ketika kita sudah dilayani oleh sang koki ya, yang punya warung, totalan habis berapa? 50.000, kau kasihlah 100.000. Bagaimana perasaannya yang melayani? Ya Allah, bijing mriki maling nggih. Dia semangat untuk melayani jenengan, semangat pol. Artinya gimana? Ketika semua Allah melayani kita cukup bagimu. Ani'budullaha, condongkan imanmu, katakan hanya dialah yang segala-galanya, sudah cukup itu aja. Murah nggih? Murah. Imanmu hanya terhadapnya lah yang melakukan segalanya. Hanya itu. Anda nggak dituntut bayaran aku 200 juta. Enggak. Bapak Ibu, inilah yang menjadikan Rasulullah meneteskan air mata tatkala beliau sudah membimbing tentang hakikat untuk menuju makrifat. Umatnya itu bersukaria dengan nafsu itu sendiri, alias tidak mau dijalankan. Inilah yang disayangkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara siapa sih pengikut Rasulullah yang sebetulnya, merekalah yang ruhaniyahnya condong hanya pada Allah. Itu bukan mereka yang patuh di dalam jasmani, di dalam hukum syariat saja, enggak.
Saya katakan seperti ini dengan sangat iba dan kasihan terhadap dirimu yang selama ini ngunggul-ngunggul no ilmu dohire, hanya itu. Bapak Ibu, mentok nggih kula ngomong nggih, estu mentok. Oleh sebab itu, lekas kembali wada'u ila rabbik, terhadap Tuhanmu. Kembali. Udah. Kalau sudah di situ jenengan ini sebagai pengikut setia beliau, saranku, utamakan perjalanan ruhaniyahmu itu terhadap Allah di atas perjalanan fisikmu terhadap kesenangan dunia. Saya ulangi, utamakan perjalanan ruhaniyahmu condong pada Allah di atas perjalanan jasmaniyahmu untuk kesenangan dunia, untuk kebutuhan dunia. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi dalam satu hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Perilaku secara dohiriyah itu di dunia ini, jadikan ini sebagai tanaman di akhirat. Titik. Semua amaliyah itu akan menjadi bekal akhiratmu itu manakala amaliyah semua bentuk apapun kau dasari, ruhaniyahmu itu condong ke akad, ke hidup. Jelas? Oke. Kalau begitu, kalau suatu saat kalau masuk di dalam warung, nek metu ya bayar. Sing tak maksud warung semua aktivitas. Semua aktivitas itu warung. Masuklah kau di dalam toko atau warung yang serbaguna. Cari apapun tidak akan kembali kau. Masuk pada warung atau masuk pada toko, cari apapun ada. Kau cari kemiti, ada. Dom, bola, ada. Sego pecel, ada. Warung apakah itu? Itulah namanya warung serba ada. Serbaguna atau serba ada. Yang saya kupas dalam satu pondok pesantren Jaya Baru. Jaya ilmunya Allah. Yang kalau menamakan jaya, kalau kita ngomong jaya nggak pernah kalah. Itulah Allah. Ilmu yang berkenaan dengan ruhaniyah. Baru berarti perkara yang baru datang, berarti makhluk, ilmu tentang duniawiyah. Jasmani. Itu laksana warung. Jadi warung itu adalah aktivitas semuanya. Kau masuk aktivitas, utamakan hukum rohaniyahmu, laku rohaniyah. Apa laku rohaniyah? Anikbudulloha. Arahkan, condongkan ruhmu itu hanya pada hidup. Cukup Anda hanya mengikrarkan diri, meyakini, menyadari bahwasanya hanya hidup ini yang berlaku. Cukup itu. Kita sudah dilayani Allah. Nafas itu dikeluarkan, dimasukkan Allah. Darah diputar Allah. Ginjal difungsikan Allah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, karena hidup itu yang melayani kita. Apa
pembalasan kita padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya menyembah budun lah. Dari kalimat abdun. Ayo diurai. Surat apa itu? Wa ma khalaqtu tul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Bapak, antara liya'budun dengan anik butut sama maksudnya. Dari kalimah abdun, kehambaan, menyembah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Laksana orang habis makan, kenyang sudah, merokok sudah, terus membayar. Aku yakin yang punya warung mendoakan Anda selamat sampai tujuan. Apalagi Anda mengasihnya itu lebih dari habisnya tadi. Habisnya 50, kau kasih 1 juta. Isok-isok dipek mantu. Itulah kekasih Allah. Ahlinya Allah kau. Gitu loh nanti. Apa sesuatu yang harus kita kembalikan pada Allah? Yaitu tadi. Hatimu jangan menyembah selain hidup. Hatimu jangan beriman bahwasanya yang melakukan apapun itu selain hidup. Jangan. Bila mana dalam hatimu masih merasa yakin dirimu yang melakukan, udah sirnakan atas dirimu itu. Baru kau akan muncul dalam dirimu keakuan Allah hidup itu yang melakukan. Itu istilah orang habis makan bayar. Udah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah kita sudah mengerti tentang ilmunya dan melakukan dengan istiqomah, nyuwun sewu, kita harus tahu tentang bagaimana caranya kita bisa ruhaniyah itu kembali ke ahad. Tolong, mungkin kalau kau ingin buka di dalam dasar kembalinya ruh pada Allah dengan cepat loh, kak kadik ngeribon loh ya. Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Tapi pengertiannya bukalah di dalam Al-Quranul Qadimnya. Di situ dikatakan ada 2 syarat ruh ini akan bisa sampai pada Allah. 2 syarat mutlak ini yang tidak boleh kau tinggalkan. Harus syarat ini kau lakukan. Dan ini dilakukan oleh seluruh para kekasih Allah. Baik dari Rasul, nabinya, waline Allah, semuanya melakukan ini. Apa itu? Syarat pertama adalah kholwat. Oke? Apa pengertian kholwat?